Puji Tuhan, saya boleh berada di tengah-tengah saudara malam hari, pagi hari ini. Ya, tema saya adalah paling berdosa, paling dikasihi. Paling berdosa, paling dikasihi. Siapa merasa di sini paling berdosa? Selamat, Anda paling dikasihi. Amin. Nah, ketika kita bicara soal kasih karunia, dosa, sehingga banyak orang berkata begini, ngapain ngomongin dosa lagi? Kan kita udah diselamatkan, kan kita udah ditebus, dan Yesus sudah mati buat kita. Kok masih bicara dosa? Saya mau kita sama-sama mengerti bahwa justru karena kasih karunia Allah, maka kita bisa bicara soal dosa. Karena gini, bicara tentang dosa tidak sama dengan berfokus pada dosa. Itu hal yang berbeda. Semakin kita menyadari kasih karunia Tuhan, semakin kita justru menyadari betapa mengerikannya dosa yang darinya kita telah diselamatkan. Semakin kita menyadari anugerah Tuhan, semakin kita menyadari bagaimana Yesus telah menanggung setiap dosa-dosa kita. Jadi bagi saya, kita yang memahami anugerah Tuhan justru tidak perlu takut untuk mengingat, untuk membicarakan soal dosa. Karena apa? Karena ketika kita bicara soal dosa, kita tidak membicarakannya di dalam konteks penghukuman, di dalam konteks penghakiman, tapi kita membicarakannya di dalam pekerjaan penebusan dari Yesus untuk kita. Amin. Justru semakin kita menyadari anugerah, semakin kita menyadari, memahami bagaimana Yesus telah menanggung dosa kita. Saya ingin ajak kita memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Kalau saudara bisa membayangkan satu orang yang menurut saudara di dalam dunia atau di dalam sejarah, satu orang yang Anda anggap paling berdosa, paling jahat, paling rusak, paling mengerikan yang pernah ada. Kira-kira yang muncul di bayangan kita siapa? Siapa? Hitler. Betul? Hitler. Kenapa? Mungkin kasusnya kita tahu. Ya, dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Belum termasuk yang non-Eropa. Ya, orang-orang di luar Jerman yang juga dia bunuh. Bahkan termasuk terakhir saya baca data sejarah, itu 1,5 juta itu di antara orang yang dia bunuh. 1,5 juta itu anak-anak. Kenapa? Karena dia punya misi supremasi. Keunggulan kulit putih orang Eropa. Jadi menurut dia orang-orang di luar Eropa itu manusia yang lebih rendah. Makanya dibasmi sama dia. Atau mungkin kita ingat sebelum Hitler ada namanya Joseph Stalin. Joseph Stalin, dia pemimpin yang juga brutal dari Uni Soviet. Dia bertanggung jawab atas kematian 20 juta rakyatnya yang mati akibat kelaparan, dibiarkan kelaparan, dieksekusi. Kalau ada orang menentang dia, orang itu dihukum mati dan sebagainya. Dari Cina atau Tiongkok ada pemimpin Ma, Presiden Mao Zedong. Kalau saudara pernah dengar, Mao Zedong dia memproklamasikan Tiongkok sebagai negara komunis di timur.
Kalau di barat Uni Soviet, di timur Cina, Tiongkok, ya para sejarah bilang sulit untuk memperkirakan berapa banyak orang mati gara-gara pemerintahannya. Tapi ada angka menyebutkan itu sekitar paling tidak 45 sampai 70 juta orang mati dibunuh. Bahkan dikatakan itu seperti bencana paling besar di dalam sejarah. Zaman modern, kita kenal teroris namanya Osama bin Laden. 2001 peristiwa 11 September, 2 pesawat menabrak gedung pencakar langit di WTC, Menara Kembar. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Bukan, itu Pentakosta, bukan. Ya, 3.000 orang mati. Ya, saya mau lihat saudara fokus ya. 3.000 orang mati akibat serangan terorisme. Ya, Osama juga disebut pelatih otak dalang dibalik semua tindakan terorisme yang terjadi banyak termasuk di Indonesia. Nah, dari nama-nama tadi kita bisa bayangkan, waduh, ini orang-orang rakyat ini disebut orang-orang yang paling kejam, jahat, berdosa. Betul? Buat beberapa dari saudara mungkin ketika saudara ditanya siapa orang paling berdosa, orang paling jahat menurut saudara, mungkin itu bukan orang yang jauh. Mungkin itu bisa jadi seorang kerabat keluarga yang pernah menyakiti kita. Mungkin itu seorang teman yang pernah menipu kita, melarikan uang kita. Mungkin itu orang-orang yang selalu mencari masalah dengan kita. Siapapun itu, ketika kita menghadapi pertanyaan, siapa orang paling berdosa menurut kita? Secara alami, kita punya kecenderungan untuk memikirkan si anu, A, B, C. Dengan kata lain, biasanya pertanyaan itu membuat kita memikirkan orang lain. Tetapi tahu gak, menarik. Karena ketika Rasul Paulus ditanya pertanyaan yang sama, jawaban Paulus itu menarik buat saya. Dia gak mikirin orang lain. Siapa orang paling berdosa menurut Paulus? Dia gak bicara soal para pengajar Yahudi yang memfitnah dia. Dia bukan mereka. Dia gak menunjuk kepada orang Yunani yang menyembah berhala, yang mengajak kekristenan yang dia beritakan. Bahkan dia tidak menunjuk kepada pemerintah Roma, orang berkuasa yang pada waktu itu membunuh banyak orang Kristen. Ya, orang Kristen rumahnya dibakar, anak-anaknya dibunuh, ya mereka ibadah dibuai, dan sebagainya. Paulus tidak menunjuk kepada orang lain ketika dia menghadapi pertanyaan siapa orang paling berdosa. Tetapi dia melihat kepada dirinya dan berkata, akulah yang paling berdosa. Akulah orang yang paling jahat. Akulah orang yang paling hina dan mengerikan yang pernah ada. Kita buka bersama di 1 Korintus 15 ayat 9. Kita akan melihat alur berpikir dari Rasul Paulus. Bagaimana dia membandingkan dirinya sebagai orang berdosa
dengan beberapa hal. 1 Korintus 15 ayat 9. Kita baca bersama 3, 2, 1. Ketika Paulus ditanya, siapa orang paling berdosa? Paulus ngomong gini, di antara semua rasul, aku orang yang paling hina. Aku orang yang paling berdosa. Bahkan gak layak disebut, disamakan dengan para rasul. Kemudian pemikiran Paulus itu berkembang. Efesus 3 ayat 8, coba kita buka. Dia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Kita baca 3, 2, 1. Kalau tadi dibilang di antara para rasul aku paling hina, kata Paulus. Kita bisa mengerti, ya, dia membunuh orang Kristen, dia menganiaya, mengejar-ngejar orang Kristen pada waktu itu. Kemudian di Efesus, Paulus itu memperbesar salah cakupan dari pemikirannya. Dia bilang di antara segala orang kudus, aku yang paling hina. Dengan kata lain, dia sedang berkata, di antara semua orang Kristen, orang yang percaya Yesus, aku ini orang yang paling hina. Orang yang paling berdosa. Kita mungkin masih bisa, menurut Paulus, lah dia gak bisa dibandingkan dengan para rasul, dan dia gak bisa dibandingkan dengan orang-orang Kristen. Nah, kalau itu belum cukup, menarik. Karena di Timotius, Paulus memperbesar lagi cakupannya. 1 Timotius 1, kita akan mulai dari ayat 12 sampai 17. Saya bacakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13 dia mulai cerita, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah apa? Dikaruniakan dengan apa? Limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15, kita baca bersama. Dan di antara mereka, Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Artinya cakupannya ini bukan cuma para rasul, bukan cuma orang Kristen, tapi dunia. Semua. Dan Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus menegaskan bahwa di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ayat 16 luar biasa. Tetapi justru karena itu, aku agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Rasul Paulus ketika dia bicara tentang kasih karunia Tuhan,
dan dosa. Dia sampai pada sebuah pemahaman begini. Kalau aku tidak menyadari betapa berdosanya aku di hadapan Tuhan, maka aku tidak mungkin menyelami betapa dalamnya kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itu justru diberikan untuk orang-orang berdosa. Untuk orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk orang-orang yang gagal. Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang apa? Berdosa. Jadi menurut saya percaya begini, semakin kita menyadari keberdosaan kita, maka harusnya semakin kita sadar kita butuh anugerah Tuhan. Dan semakin kita menyadari betapa luar biasanya anugerah itu, semakin kita tahu kenapa Tuhan memberikan itu. Kasih karunia, apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Mungkin saudara sudah saya dengar, tapi saya mau tegaskan kembali. Kasih karunia anugerah Tuhan adalah ini, pemberian Tuhan yang diberikan ketika kamu tidak layak mendapatkannya. Kasih karunia Tuhan adalah pemberian Tuhan yang diserahkan, diberikan kepada kita ketika kita tidak layak mendapatkannya. Jadi dengan menyadari keberdosaan kita dan kita melihat kepada apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, di situ kita memahami betapa indahnya anugerah Tuhan. Amin. Di dalam Roma 5 ayat 20, saya mau ajak kita merenungkan ayat ini. Roma 5 ayat 20. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan di mana dosa betapa banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Saya mau kita berhenti renungkan ayat ini sejenak. Tahu gak, ayat ini ayat yang beresiko. Ayat ini ayat yang beresiko. Sangat radikal kalau kita renungkan. Kalau ngomong gini, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah, menjadi berlimpah-limpah. Renungkan sejenak. Wow. Gak heran waktu orang baca ini, waktu kita mengkhotbahkan Injil, kasih karunia Tuhan, orang selalu menuduh begini, oh itu boleh dong bikin dosa. Makin banyak dosa, makin melimpah kasih karunia. Apakah betul pemahaman seperti itu? Tapi kita sering dengar kan, hati-hati dengan orang yang mengkhotbahkan kasih karunia. Dia sedang mengkhotbahkan kita bebas buat dosa. Tapi saya semakin pelajari ini, saya semakin mengerti bahwa tuduhan itu sebenarnya cukup masuk akal, cukup beralasan. Dan saya bersyukur kalau saya pernah dituduh seperti itu. Kenapa? Artinya gini, kalau saya berkhotbah dan saya pernah dituduh, artinya saya memberitakan Injil yang sama dengan Paulus. Karena Paulus juga dituduh. Kalau kita baca lagi pasal yang ke-6, setelah Roma 5, Roma 6, ayat pertama, dikatakan begini,
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Kenapa Paulus ngomong ini? Artinya apa? Ada tuduhan, betul? Ada prasangka yang keliru yang muncul ketika Paulus memberitakan tentang kasih karunia Tuhan. Artinya ketika saudara memberitakan kasih karunia dan saudara dituduh bersyukur, Injil saudara masih sama dengan Paulus. Tapi kalau saudara memberitakan kasih karunia dan saudara nggak pernah dituduh, hati-hati. Injil siapa itu? Jangan-jangan beda. Soalnya Paulus pernah dituduh. Jawaban Paulus apa? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bahkan Paulus bilang, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah dibebaskan dari dosa? Bukankah kita telah dilepaskan dari dosa? Oh, saudara mengerti, saudara dibebaskan, dilepaskan, telah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin kita dapat hidup lagi di dalamnya? Jadi memang ketika kasih karunia Tuhan itu diberikan, ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, Tuhan tidak takut dengan resiko yang mungkin akan terjadi. Ya, orang akan bisa bilang, oke lah, saya terima anugerah, saya tetap berdosa. Jadi, saudara pikir Tuhan takut gitu? Oh enggak, jadilah aku ambil kembali gitu. Itu manusia. Itu manusia. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu dengan apa? Dengan pertimbangan. Kayak investasi. Siapa sih orang mau investasi? Kalau Tuhan enggak. Tuhan tidak bertransaksi dengan kita. Dia mau memberikan anugerah yang melimpah supaya kita menyadari betapa Dia mengasihi. Anda mungkin berpikir Anda terlalu berdosa, tapi mari dengar baik. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kalau kita kembali ke pasal tadi, pasal 5, ayat 20. Dikatakan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah. Ayat ini sebenarnya tidak berkata semakin kita buat dosa, semakin kasih karunia berlimpah. Bukan itu. Karena kalau saudara baca garis besar dari kitab Roma, pasal pertama, kedua, ketiga, Paulus memulai Injil dengan menyadarkan bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Dunia kita adalah dunia yang sudah rusak, sudah jatuh oleh karena dosa. Bahkan Paulus bilang ini, kalau hari ini Tuhan mau menghukum dunia, keadilannya tetap berdiri dengan tegak. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Bukan itu yang Tuhan lakukan. Artinya Pak Paulus mau bilang gini, waktu kita baca ayat ini, dan kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita perlu mengerti gini, sebelum kita bisa berbuat apapun, kita sudah berdosa. Dan dosa kita itu sangat-sangat mengerikan. Amin. Saya mau kutip satu teolog yang baru meninggal,
beberapa hari yang lalu, namanya Timothy Keller, dia berkata begini, kita lebih berdosa daripada yang kita pikirkan. Tapi kata Timothy Keller, pada saat yang bersamaan, kita lebih dikasihi daripada yang berani kita harapkan. Kita lebih berdosa daripada yang kita pikirkan, tapi kita lebih dikasihi daripada yang berani kita harapkan. Pemahaman anugerah ini menentang setiap gagasan yang saudara bisa temukan dalam agama manapun. Semua agama berkata pemberian Tuhan hanya diberikan untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang hidupnya benar, untuk orang-orang yang saleh. Hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang berdosa. Hanya Injil. Makanya kenapa Injil itu kabar baik? Kenapa Injil itu disebut kabar yang begitu baik? Kenapa? Karena sebelum kita sadar apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Sebelum kita menyadari betapa berdosanya kita, Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Seringkali kita berpikir, oh saya lahir Kristen, bertumbuh sebagai orang Kristen, pelayanan bertahun-tahun, tiap minggu dengan khotbah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menebus dosa. Kok rasanya muter-muter di situ? Saya mau bilang begini, kalau hari ini saudara bosan dengan berita seperti itu, dengan berita Injil, saya mau bilang begini, terlalu cepat. Bosannya terlalu cepat. Kenapa? Karena di dalam kekekalan, berita ini akan dilayakan. Amin. Jadi saya mau bilang jangan bosan dulu. Karena kekekalan masih panjang. Dan berita ini akan dilayakan sepanjang kekekalan. Kemuliaan bagi anak domba yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya menyadari gini, tidak perlu nunggu saya bikin dosa banyak-banyak, baru kasih karunia Tuhan berlimpah. Justru ayat ini mau bilang gini, hei kamu sadar gak? Kamu sudah begitu berdosa, hidupmu sudah begitu rusak, tetapi untuk dosamu yang bertambah banyak, untuk kesadaranmu akan dosa yang terus bertambah, kita mau bilang justru di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Dan itulah kabar baik. Itu kabar baik. Saya mau tutup dengan satu kisah. Tahun 1988 di Wembley Stadium di London, Inggris. Waktu itu ada sebuah acara musik. Semua musik band dunia, penyanyi dunia itu ngumpul. Semua musik rock, jazz, pop ngumpul. Ya, itu stadiumnya bahkan dikatakan muat sampai 70.000 orang. Semua ngumpul. Yang ngumpul itu orang-orang yang pakai narkoba, rusak acara dunia. Jadi di situ orang mabuk, lagi pada minum sambil dengar musik,
ada orang jual obat-obat narkoba, transaksi ilegal terjadi di situ. Ya, jadi saudara pernah dengar nama-nama seperti Gang and Rose, itu manggung di situ. Gak tahu, saya belum lahir waktu itu. 88. Ya, jadi wah pokoknya acaranya heboh. Mereka merayakan Afrika baru merdeka karena kulit hitam. Itu baru dibebaskan dari penindasan orang-orang Amerika dan Eropa. Mereka merayakan itu. Tiba-tiba promotor acaranya menjawabkan sebuah acara penutup yang tidak terduga. Mereka mengundang seorang bernama Jesse, seorang penyanyi opera dari Afrika, orang kulit hitam. Ya, dia nyanyinya itu suaranya seriosa, tinggi. Ya, suara kita gak nyampe pasti. Jadi ketika dia naik panggung, itu orang-orang masih pada rasis. Wah, siapa nih? Kita gak mau, kita mau penyanyian tadi. Musik yang hype, rock, musik jeda gitu, yang gitu-gitu. Tapi dia cuek aja. Dia mulai berdiri di panggung, bersiap-siap, dan waktu musik dinyanyikan, orang pada kenal ini musik rohani. Tahu lagunya Amazing Grace, anugerah yang ajaib. Dia mulai nyanyi bait pertama. Saya gak akan nyanyi, nanti saudara bubar. Kata-katanya saya terjemahkan begini. Anugerah yang ajaib, pembaru hidupku, atau bahasa Inggrisnya How Sweet the Sound. Betapa merdunya suara itu, betapa manisnya suara tersebut, menyelamatkan orang yang celah, orang yang bangsa seperti aku, that save a worse like me. Ku terhilang namun ditemukan, aku buta tapi olehnya aku melihat. Waktu bait pertama dinyanyikan, penonton yang ribut tadi, yang suruh turun tapi mau penyanyi yang lain, tiba-tiba diam. Dia masuk ke bait yang kedua. Anugerah yang membuatku bertobat. Oleh anugerah, ketakutanku dilepaskan. Betapa berharganya anugerah yang telah datang sejak ketika aku percaya. Begitu bait kedua dinyanyikan, 70.000 orang, 70.000 lautan manusia, itu benar-benar diam, sunyi. Gak ada orang bersuara. Ingat tadi ribut-ribut, suruh turun, di bawah banyak orang transaksi obat narkoba. Ada orang mabuk-mabuk sambil dengar lagu jedak-jeduk dan sebagainya. Tiba-tiba semua diam. Bait ketiga dinyanyikan. Lewati bahaya dan perangkap dan jerat, kita telah dibawa kembali. Anugerah yang membawa kita sejauh ini, anugerah itu juga yang menuntun kita untuk pulang. Baik ketika dinyanyikan, itu beberapa orang mulai ikut nyanyi. Suaranya acak di sini, di depan, di tengah, di belakang, kecil-kecil. Lama-lama penonton mulai makin besar
makin besar suaranya ikut bernyanyi. Apa yang terjadi setelah acara? Waktu diwawancara, beberapa penonton bilang begini, itu kata anugerah, grace, itu kata yang sudah lama saya tidak dengar. Ada orang cerita, wah, saya dulu waktu kecil, waktu saya mau tidur, nenek saya suka nyanyi lagu ini. Ada seorang pria, dia diwawancara nangis, dia bilang gini, saya udah lupa kapan terakhir orang beritahu saya dosamu sudah diampuni. Ada temannya, dia bilang di wawancara itu, saya ingat saya pernah diajak ke gereja, tapi itu sudah lama. Bahkan temannya sudah gak hubungi dia. Malam itu, satu konser musik dunia berubah jadi KKR. Philip yang saya bilang begini, ketika kasih karunia turun, dinyatakan dunia terdiam di hadapannya. Apa yang hari ini dunia gak lihat dari gereja adalah ini, ketika orang berdosa, orang yang rusak, orang yang berbuat sesuatu yang mengerikan, diingatkan, hei, Kristus sudah mati buat kamu. Dunia hanya melihat kita sibuk nunjuk-nunjuk dosa. Ingat dosamu. Kamu masuk neraka. Tuhan marah padamu. Pilihan saya bilang berita anugerah yang harusnya orang dengar di gereja itu seperti sudah hilang dari gereja. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat begitu powerful, begitu luar biasa. Ketika orang berdosa, dicari oleh Tuhan yang begitu mengasihi. Saya berdoa waktu kita memahami kasih karunia itu, kita punya pengertian ini. Untuk saya yang sangat berdosa, Kristus telah menyatakan kasih-Nya buat saya. Dan kasih Tuhan itu yang terus menjangkau, membawa, dan mengubahkan hidup kita. Anugerah adalah berita paling utama dari Injil yang dunia butuhkan. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita jadi orang-orang yang membawa berita dunia. Gereja harus beritakan sesuatu yang dunia nggak punya. Itulah kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus mari bawa setiap pemberitaan firman yang sudah disampaikan dan wahyukan diri-Mu kepada kami. Kami berdoa biar semakin kami melihat kebaikan Tuhan, semakin kami kagum akan apa yang Kristus sudah lakukan buat kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pastor Hatta, iya buat kebenaran firman-Nya. Saudara-saudari, Pastor Hatta sudah luar biasa menjadi alat Tuhan, dan saya percaya berita kebenaran, yaitu berita kasih karunia ini akan semakin disampaikan kepada banyak orang, saudara. Karena kadang kita ini terbatas sekali pemahaman kita tentang kasih Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita ngelihat dalam rumah itu 5 kok banyak sekali yang membingungkan, tetapi intinya adalah menceritakan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu. Maka untuk mengetahui kasih karunia Tuhan, kita harus tahu kebejatan kita, kerusakan kita, saudari. Ya, makanya Anda ngelihat di dalam perumpamaan anak yang hilang, maka anak bungsu itu yang kita pikir perbuatannya yang paling kelewatan, dia yang paling akhirnya bisa mengerti kasih bapaknya itu. Tetapi anak sulung yang merasa dia taat, sudah baik, dia merasa nggak merasa dikasihi justru, ya. Oleh sebab itulah di dalam firman Tuhan banyak sekali menceritakan tentang kasih karunia, tetapi dibuat kita mengerti, memahami bahwa kejatuhan kita, dosa kita ini, amin ya. Jadi yuk kita mulai belajar tentang kasih Tuhan, ya, karena kadang kita ini terbatas. Saya kadang begini, pengertian kita yang harus kita ubah terus, pola pikir kita, cara kita ngelihat. Kita memiliki keterbatasan, saudari, terutama misalkan keterbatasan bahasa, ya. Di dalam bahasa asli kasih itu ada 4 macam, ada agape, ada eros, segala, ada filio, gitu, saudara ya. Terus kalau kita pikir tentang kasih, ya kasih doang. Akhirnya di bawah sadar kita ketika ngomong kasih, kita hubungkan dengan kasih yang biasa, ada batasnya, ya. Sehingga kalau kita bilang Allah mengasihi kita, secara pengetahuan Anda tahu, oh iya Allah mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Tetapi secara bawah sadar kita, reaksi kita, itu kadang kita menghubungkan dengan yang biasa kita tahu, kasih yang ada batasnya. Sehingga ketika Anda berjatuh dalam dosa, langsung kita condemn diri kita. Tapi kalau kita mulai dibuka mengerti bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih agape, kasih yang tanpa batasnya, maka kita tahu bahwa akhirnya kita bisa mengontrol reaksi kita, sehingga kita bisa cepat balik, saudara. Ya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita apa adanya, bahkan ketika kita jatuh pun kasih kita, Allah itu tetap ada. Tapi kembali yang tadi, ya, Roma 6, bukan untuk membuat kita license to sin, untuk berdosa, saudara. Tetapi yang diterangkan supaya kita menyadari, kalau Anda dan saya nggak punya perbandingan antara dosa dengan kasih karunia, kita nggak ngerti kasih karunia. Kalau kita nggak tahu bahwa ada makanya Paulus bilang, saya orang yang paling berdosa untuk menunjukkan kasih karunia yang paling besar itu. Amin ya. Jadi yuk, kita ini sudah mati bagi dosa. Saya ingat, ini jadi banyak lagi, ini biasa nih ya, bawel. Saya ingat suatu ketika saya tuh operasi gigi, saudara, ya, operasi gigi, ya biasa gigi geraham harus dioperasi gitu ya. Waktu Anda dioperasi, Anda yang pernah, ya, saya nggak tahu siapa yang pernah, Pak Yanpong pernah. Anda disuntik, ya, Anda disuntik gitu ya, disuntik jadi baal gitu ya, baal, dan ya selesai operasi, ini obatnya masih ada gitu ya. Ketika Anda di rumah, Anda makan apa tuh nggak berasa, ya, ini hilang rasa gitu. Apalagi kalau operasi agak besar, jadi obatnya agak banyak, saudara. Nah tadi kita dikatakan dalam rumah, kita telah mati atas dosa, ya. Sama juga ketika saya tadi dioperasi, ini perasaan saya yang merasa sakit, dan termasuk juga karena dekat sama lidah, perasaan untuk mengecap jadi hilang, saudara. Jadi hilang gitu ya. Kalau telah mati atas dosa, ketika saya makan apapun juga kayak tadi disuntik, hilang juga rasa pengecapan saya. Itu saya makan apa yang enak pun jadi enggak, yang manis yang biasa saya suka jadi enggak suka. Nah, kita ini udah mati terhadap dosa. Sehingga ketika kita berbuat dosa, itu jadi enggak enak. Itu bukannya kita lagi gitu ya. Jadi bukannya izin untuk berdosa, tetapi Anda disadarkan, Anda itu bukan lagi diciptakan untuk berdosa.
tetapi untuk hidup di dalam kepenuhan kasih karunia-Nya. Amin.